Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ketemu lagi di Asistensi untuk Perekonomian Indonesia. Untuk asistensi kali ini kita bahas materinya Bulana yang masalah kebijakan moneter dan juga ada sebenarnya tentang internasional sedikit di bahannya. Cuma fokus dulu ke kebijakan moneter ya. Jadi, uh, kebijakan moneter dan juga siklus bisnis. Siklus bisnis yang pernah kita pelajari di semester 1, 2, dan seterusnya ya. Apa namanya mengenai bahwa perekonomian itu enggak selalu tumbuh atau dia pun enggak selalu jatuh. Ya kalau misalnya teman-teman ingat gambar itu kayak bergelombang. Mana kalau dia lagi di sumbu vertikalnya itu adalah ada apa namanya? Ada uh, output dia dan juga di sumbu horizontal itu adalah waktu. Nah, kalau misalnya outputnya jatuh itu kita sedang mengalami resesi, kalau misalnya outputnya naik itu kita sedang mengalami pertumbuhan ekonomi. Terus apa sih hubungannya sama kebijakan moneter? Jadi kebijakan moneter itu salah satu instrumen yang bisa digunakan oleh ya pemerintah melalui bank sentral untuk smoothing business cycle. Jadi ada fluktuasi jangka pendek dalam perekonomian. Ya asumsinya kan kalau menurut Keynes ya jangka panjang udah nggak ada fluktuasi atau nggak usah dipikirin lah jangka panjang. Jadi fluktuasi jangka pendek kayak katakanlah Great Depression yang terkenal kayak gitu kan, atau misalnya waktu itu di Jepang pernah ada krisis perumahan juga, 98 Asian Financial Crisis di Indonesia juga parah gitu kan, atau mungkin sekarang gitu kan. Nah itu dapat diperlunak dampaknya, jadi nggak masif dengan kebijakan yang counter cyclical. Nah kebijakan counter cyclical tuh gimana? Yaitu dengan kebijakan moneter ekspansif di kala perekonomian lagi resesi. Jadi saat perekonomiannya lesu, kebijakan moneternya malah ekspansif gitu, agresif. Kalau misalnya perekonomiannya lagi overheat, lagi apa ya, tidak lesu, overheat apa ya bahasa lainnya, ya gitulah. Perekonomian yang lagi tumbuh dengan baik, kebijakan moneter malah kontraktif gitu. Kita jangan agresif-agresif gitu. Itu kontrasiklikal. Sebagai contohnya gimana? Jadi dengan kebijakan moneter yang countercyclical, kalau misalnya ini ada GDP growth di Indonesia, seharusnya dari World Bank. Kalau misalnya pertumbuhan ekonomi itu terlalu apa namanya uh, naik turun terlalu volatil, inflasi juga kayak gitu, itu nggak baik. Kenapa? Karena ada uncertainty, dimana uncertainty itu ya menimbulkan banyak masalah-masalah lainnya. Nah, yang bisa dilakukan adalah smoothing. Katakanlah di sini yang paling parah nih 98 gitu. Dengan apa yang dilakukan oleh pemerintah dengan benar, kita asumsikan sudah benar ya gitu. Di 98 dampaknya tuh tergambarkan kayak gini nih, jatuh. Tapi mungkin tanpa adanya kebijakan yang kontrasiklikal atau kebijakannya salah, itu bisa jadi lebih parah lagi, lebih dalam kayak gitu. Nah, kenapa ini jadi penting? Ya karena untuk apa namanya mengurangi dampak-dampak jangka pendek yang terjadi. Misalnya jangan sampai banyak pengangguran, inflasi jangan sampai terlalu tinggi, dan lain sebagainya. Jangan sampai apa makin banyak orang yang jatuh miskin dan seterusnya. Itu bisa lewat kebijakan moneter. Walaupun ada yang kalau masih ingat teman-teman klasikal dikotomi dibilang harusnya kebijakan moneter itu tidak bisa mempengaruhi uh, faktor-faktor real gitu. Ya cuma kita lupakan dulu karena kita sedang tidak ngomongin klasikal ekonomi. Nah, kemarin di materinya Prof. Chan kita udah ngomongin kebijakan fiskal gitu kan, dan Bu Sri Mulyani. Nah, kalau di sini kita ngomongin kebijakan moneter, terus gimana sih mereka? Ya, kebijakan fiskal yang dilakukan oleh pemerintah dan kebijakan moneter yang dilakukan oleh bank sentral itu bisa dikombinasikan dan punya interaksi. Nah, interaksinya gimana sih? Kalau misalnya ya di sini udah ada tabel ya dari bulannya juga. Ini kalau misalnya kebijakan fiskal ekspansif ketemu dengan kebijakan moneter ekspansif yang akan terjadi efektif atau tujuannya tercapai. Kalau misalnya salah satu ekspansif tapi yang salah satu kontraktif apapun itu, ini mereka saling meniadakan apa namanya dampaknya, offset each other.
Kenapa? Karena di jangka pendek, kebijakan fiskal dan kebijakan moneter itu kan bakal ngegeser kurva agregat demand ya. Baik itu ke kanan kalau ekspansif atau ke kiri kalau kontraktif. Kalau fiskal ekspansif tapi moneter kontraktif, yang ada dampaknya akan meng-offset each other. Kayak gitu. Artinya jangan pernah kayak gini dong. Ya mungkin di suatu saat akan dibutuhkan uh, kombinasi yang satu ekspansif atau kontraktif, tapi uh, ini adalah patokan di mana kalau misalnya dua-duanya ekspansif, yang akan terjadi adalah agregat demandnya bergeser ke kanannya makin banyak kayak gitu kan. Kalau misalnya dua-dua kontraktif, agregat demandnya bakal bergeser ke kiri semakin banyak. Sisi lain, kalau misalnya satu kontraktif satu ekspansif, itu mereka hasilnya akan meniadakan satu sama lain gitu dengan nominal yang mungkin salah satu lebih besar atau bisa jadi sama dengan itu. Nah, untuk kebijakan moneter sendiri itu ada kerangka operasional, nanti ada beberapa. Untuk pendekatan kuantitas, instrumennya itu operasi pasar terbuka, jadi langsung nambahin uang ke masyarakat dengan cara langsung terjun ke pasar surat berharga gitu kan. Dengan membeli surat berharga, kita ngasih duit, surat berharga yang masuk ke kita, sehingga kuantitas semakin banyak di pasar atau sebaliknya gitu. Atau dengan cadangan wajib minimum dan fasilitas diskonto. Sasaran dari instrumen-instrumen ini sendiri itu reserve bank itu kan dari GWM ya, giro wajib minimum ya, atau secara langsungnya kita pengen ngerubah jumlah uang primer gitu, M0, kita pengennya uang di pasar semakin banyak tuh, atau semakin sedikit, itu bisa diatur mengenai dari instrumen-instrumennya aja, di entah itu ekspansif atau kontraktif. Nah terus kalau sasaran antaranya sebenarnya ini kayak gue nangkep ya, ada beberapa variabel yang akan terpengaruh karena si sasaran operasionalnya ini terpengaruh juga. Kenapa? Misalnya, kalau misalnya uang primer itu bertambah, ya akhirnya M0, M2 dan seterusnya, sebenarnya kan ada banyak, ya itu bakal berubah juga. Karena M0 ini kan adalah awal mula dari uang-uang lainnya gitu. Kalau misalnya Bank Indonesia tidak pernah mencetak uang sama sekali, yang nggak bakal ada pernah orang yang nabung, artinya tabungan di M1 nggak ada. Terus nggak pernah ada orang yang minjem duit, nggak ada. Kenapa? Ya karena uang fisiknya juga nggak ada gitu kan. Atau misalnya e-money lu juga nggak bisa ada kayak gitu. Terus suku bunga yaitu bisa terpengaruh dari, ya karena misalnya bank sentralnya main-mainin fasilitas diskonto, atau misalnya suku bunga dari dana pinjaman, atau dari surat-surat berharga. Nah, tapi sasaran akhir dari kebijakan moneter itu sebenarnya uh, stabilitas nilai rupiah. Terhadap apa? Terhadap barang dan jasa, kita bisa lihat di stabilitas harga, dan juga stabilitas terhadap valuta asing, kita lihat ya di exchange rate. Tapi kalau kita ngomongin besaran makroekonomi, ya ini adalah yang ingin uh, dipengaruhi dari kebijakan moneter itu sendiri secara makro. Ya sasaran makro utama kan tingkat inflasi, terus pertumbuhan growth, dan pengangguran gitu. Jadi dengan kita menggeser-geser agregat expenditure-nya masyarakat melalui kebijakan moneter, kita bisa memengaruhi tiga variabel ini gitu. Kita bisa merubah tiga variabel ini gitu. Nah, untuk pendekatan suku bunga, instrumen yang baru adalah imbauan. Ayo nabung, gitu kan? Ayo jangan pegang uang asing kayak gitu. Itu kan kalau misalnya teman-teman baca beberapa artikel, atau misalnya gue taunya dari tulisan-tulisan politik lama, itu ada kampanye cintai rupiah waktu zaman-zaman Krismon. Itu termasuk imbauan. Terus dan imbauan-imbauan lainnya juga bisa. Terus sasaran operasionalnya adalah suku bunga gitu di pasar uang jangka pendek. Nah, untuk sasaran akhirnya sama, tetap ke tiga variabel makro ekonomi gitu. Nah, untuk instrumen operasi kebijakan moneter itu sendiri
bisa lewat operasi pasar terbuka, bisa likuiditasnya diabsorpsi, kita masukin, malah ngurangin duit di masyarakat, atau injeksi likuiditas kita malah nambahin gitu kan. Atau standing facility, bisa dari apa namanya, pinjam meminjam ke bank sentral itu sendiri. Itu tujuannya apa sih dari operasi moneter? Iya sebenarnya ya kan kita pengen ini apa, menjaga kestabilan nilai rupiah. Tapi uh, tujuan jangka pendeknya sebenarnya yang di depan mata itu biar pergerakan suku bunga di pasar uang antar bank overnight itu tidak terlalu melebar dari BI rate. Nah, kalau terlalu melebar ya nanti pergerakan nilai rupiahnya juga tidak stabil kayak gitu. Nah, mekanismenya ya kita atau bank sentral dalam hal ini, bank sentral itu ingin menjaga bahwa likuiditas itu kebutuhannya terpenuhi, supply sama demand-nya nggak off. Nah, sehingga nanti suku bunga di BOA-BON-nya juga nggak fluktuatif kayak gitu. Wajar, stabil, dan apa namanya, nggak melebar dari anchor si BI rate atau BI 7 day repo rate sekarang. Ya, BI rate. Nah, terus instrumen-instrumennya ya dalam menjalani operasi moneter, Bank Indonesia menggunakan instrumen dalam bentuk operasi pasar terbuka dan standing facility. Nah, kayak gini nih. Jadi BI rate kan ditentuin sama apa namanya, Bank Indonesia. Nah, ini anchornya nih. Ada lending facility di atas. Jadi kalau misalnya orang-orang mau pinjam duit ke ya bank-bank itu kan, pasar uang antar bank ya. Kalau misalnya uh, bank itu butuh uang, dia pinjam di rate-nya segini. Kalau mereka mau naruh di apa namanya, bank sentral, dapat rate-nya segini. Nah, untuk kebutuhan-kebutuhan jangka pendek yang akan dilakukan oleh bank umum itu adalah minjem ke satu sama lain, pasar uang antar bank sini rate-nya. Nah, ini akan terjaga di sekitar sini, lending facility dan deposit facility. Kenapa? Kalau di apa namanya, rate pasar uang antar bank ini udah terlalu tinggi, yang ngapain pinjam ke bank lain, mending pinjam ke Bank Indonesia aja. Terus kalau misalnya apa namanya, rate untuk di pasar uang antar bank ini sudah terlalu rendah, yang ngapain pinjemin ke bank-bank lain untuk uh, uang-uang yang atau likuiditas yang berlebih, mendingan taruh di Bank Indonesia aja kayak gitu. Nah, ini dari apa namanya, lending dan deposit facility. Nah, ini untuk transmisi kebijakan moneter uh, bisa lewat suku bunga gitu kan, kredit dipermudah atau dipersulit tuh, dan dari BI rate atau BI 7 day repo rate itu bisa juga mempengaruhi harga aset, saham atau obligasi. Ini mereka bakal berpengaruh ke konsumsi dan investasi gitu kan. Nah, terus juga BI 7 day repo rate itu bisa mempengaruhi ke nilai tukar atau ekspektasi inflasi. Kalau nilai tukar itu bakal ngaruhnya ke ekspor, kalau ekspektasi inflasi itu bakal ngaruhnya ke ya inflasi kayak gitu. Nah, untuk instrumen kebijakan moneter tadi, operasi pasar terbuka dilakukan dengan menjual atau membeli surat berharga bank sentral, kira wajib minimum, diskon window. Nah, policy mix. Jadi kebijakan moneter diarahkan untuk pencapaian sasaran inflasi dan uh, kondusivitas dari pertumbuhan ekonomi. Dengan kompleksitas tantangan perekonomian nasional termasuk dalam mengendalikan tekanan inflasi dan capital inflow, Bank Indonesia menempuh bauran kebijakan policy mix. Jadi apa sih bauran kebijakan yang dilakukan oleh Bank Sentral? Itu kebijakan suku bunga, intervensi falas guna stabilitas nilai rupiah, terus ini bahasa bahasa bagusnya memupuk ya, cuma kalau gue bilangnya kayak menimbun cadangan devisa untuk risiko-risiko, dan juga untuk intervensi falas, memperkuat strategi pengelolaan likuiditas melalui penguatan operasi moneter, dan menerapkan kebijakan makroprudensial untuk pengelolaan likuiditas domestik maupun untuk mengelola arus modal asing dengan giro wajib minimum dan bond holding SBI. Nah, ini yang bisa dibahas juga, yang cukup menarik menurut gue adalah
intervensi falas. Jadi kalau misalnya harga untuk di Indonesia sendiri, rezim dari nilai tukarnya itu kan mengambang terkendali ya. Jadi dibiarkan mengambang sesuai pasar, cuma kalau misalnya sudah lewat dari batas-batas tertentu yang dianggap aman oleh pemerintah, itu bakal diintervensi. Nah, uh, ya maaf kalau ada bising. Jadi untuk apa namanya? Untuk melakukan intervensi, kalau misalnya falas itu harganya terlalu mahal di pasar, yang akan terjadi adalah yang akan dilakukan oleh Bank Indonesia adalah mengintervensi dengan injeksi falas itu sendiri. Ya kalau misalnya kalian lihat, oh dolar mahal nih sekarang gitu. Ya yang akan dilakukan oleh Bank Indonesia adalah banyak-banyakin dolar di pasar gitu. Jual dolar deh. Kalau misalnya harga dolar terlalu murah, yang akan dilakukan adalah ya mereka bakal beli-beliin dolar kayak gitu. Kenapa? Iya biar nilai tukar rupiah itu stabil terhadap falas dalam hal ini gitu. Kenapa kok nggak sekalian dimurahin aja? Ya kalau dimurahin aja nanti kasihan orang-orang yang pendapatannya dalam nominal apa namanya valuta asing gitu kan. Waktu dikonversi ke sini nggak ada harganya. Dan kalau misalnya terlalu mahal juga kasihan orang-orang yang impor kayak gitu. Jadi harus apa namanya nilai tukarnya stabil. Itu juga penting buat stabilitas ini investasi ya. Kalau misalnya investasi di Indonesia tapi apa namanya exchange rate bisa tiba-tiba naik bisa tiba-tiba turun, itu bukan investasi namanya di Indonesia tapi gambling di Indonesia kayak gitu. Nah, untuk kebijakan moneter sendiri ada beberapa apa ya, kayak aliran gitu untuk targetnya. Jadi untuk evaluasi apa sih yang ditargetin sama bank sentral kayak gitu. Ada yang monetary targeting. Jadi kalau monetary targeting ini yang gue tahu itu tuh menargetin jumlah uang beredar di pasar. Nah, kelebihannya adalah independent monetary policy bisa fokus kepada permasalahan-permasalahan domestik dan juga immediate signal on achievement of target. Jadi kalau misalnya oh ternyata kok jumlah uang beredar kebanyakan, kesedikitan, kita tahu nih apakah si bank sentral itu gagal atau berhasil. Nah, tapi kelemahannya adalah terlalu bergantung pada stable money inflation relationship gitu. Nah, kalau misalnya apa namanya nargetin jumlah uang sekian gitu misalnya, terus ternyata tercapai, ya akan langsung ketahuan nih. Nah, tapi memang dia apa namanya bergantung banget sama hubungan inflasi dan juga jumlah uang gitu. Kalau misalnya dia nargetinnya terlalu tinggi, yang terjadi juga inflasinya bakal ketinggian juga gitu kan. Terus dia ngelihat apa namanya, oh sekarang inflasi ketinggian nih gitu kan, masyarakat lagi kesulitan, atau misalnya dari data BPS, wah inflasi ketinggian, yaudah kurangin aja jumlah uangnya, cuma sekedar gitu aja gitu, nggak ada yang lainnya. Nah, kalau exchange rate targeting itu dimana bank sentralnya fokus ke exchange rate gitu kayak namanya. Kelebihannya adalah deletize down inflation of internationally traded goods, ya karena exchange rate-nya ditarget gitu kan, oh nggak boleh lebih dari 10.000 rupiah, ya artinya barang-barang yang di trade secara internasional di kalau kita lihatnya dari mata penduduk Indonesia itu harganya bakal stabil-stabil aja, nggak bakal tiba-tiba naik, nggak bakal tiba-tiba turun. Automatic rule for conduct of monetary policy, jadi kalau oh ternyata dolar sekarang mahal, ya udah harus kita turunin harganya. Oh dolar sekarang rendah, ya udah kita naikin harganya, kayak gitu kan gampang, simple, dan targetnya ketahuan. Tapi kelemahannya adalah ya lack of independent monetary policy. Jadi kebijakan bank sentral lainnya kayak tingkat suku bunga, giro wajib minimum, dan lain sebagainya itu cenderung tidak independen. Kenapa? Karena misalnya suku bunga The Fed atau misalnya suku bunga internasional tiba-tiba naik 1%. Ya mau nggak mau karena kita exchange rate targeting, kita maunya stabil, ya mau nggak mau kita harus ngikutin naik 1% atau bahkan lebih gitu. Kenapa? Karena untuk
biar orang-orang tetap pengen investasi di Indonesia, biar nggak kabur ke Amerika misalnya kayak gitu, atau misalnya ke negara-negara yang lebih aman. Nah, jadi si bank sentral itu nggak bebas untuk nentuin monetary policy sendiri, harus ngikutin perekonomian yang negara-negara perekonomian terbuka besar gitu. uh, Open to speculative attacks, less for currency wars and not a problem for dollarization. Jadi kalau misalnya kita uh, pakai exchange rate targeting itu, ini gue baca dari sebuah, apa ya gue bilang ya, komik sih. Dia bilang kalau misalnya negara-negara yang terlalu ngepeg si exchange rate-nya itu mudah banget diguncang sama orang-orang kalau misalnya iseng gitu ya, orang kaya gitu, oh gue pengen hancurin Indonesia gitu, bisa tinggal pakai ini aja, apa namanya, tiba-tiba semua falasnya dibeli, ntar kan mereka repot sendiri, cadangan devisa turun dan lain sebagainya. uh, nah itu kayak kelemahannya adalah lu gampang diserang gitu. Nah tapi kalau dalam hal ini yang dibahas adalah diserang oleh spekulan-spekulan gitu. Nah, uh, inflation targeting ini yang paling, apa ya, bisa dibilang kayak paling populer sekarang. Untuk target inflasi itu gampang gitu kan, terus simple, kelihatan targetnya tercapai atau enggak, terus cenderung lebih independen, apa namanya, yang penting kan ngurusin apa namanya dalam negeri inflasi kayak gimana. Nah terus apa namanya, uh, reduce effects of inflationary shocks, jadi kalau misalnya ada shock-shock perekonomian yang inflasi, menyebabkan inflasi gitu kan, ya bisa langsung di counter. Increase accountability of central banks, ya terus juga lebih kelihatan lah, lebih apa ya, kayak lebih transparan gitu, oh ternyata tercapai atau enggak, gimana cara mencapainya itu kelihatan. Tapi lemahnya adalah delay signal about achievement of target gitu kan, ya karena kita nggak tahu nih setelah di, oh kemarin Bank Indonesia melakukan ini gitu, oh tercapai nggak, ya nggak tahu, tunggu setahun dulu gitu kan. Apalagi ada lag-lag dari kebijakan ya, mereka rapat dulu, terus kalau misalnya sudah jadi pun kebijakan ya, efeknya kan belum tentu langsung kelihatan 1 kali 24 jam gitu kan, kayak obat gitu ya, lu harus nunggu berapa lama, beberapa minggu, berapa bulan, atau mungkin 1 atau 2 tahun sampai kelihatan bahwa kebijakan itu bener apa salah gitu, baik atau kurang baik lah gitu. Terus apa namanya, could impose rigid rule, cenderung kaku. Terus output fluctuationsnya if sole focus of inflation, kalau misalnya lu emang cuma targetin inflasi doang, ya nanti lu lupa masalahnya ini output gitu, apa namanya, GDP real ya gitu ya. Walaupun sebenarnya tidak, dalam prakteknya sebenarnya dua hal ini enggak juga gitu. Terus rezim yang terakhir itu nggak punya tujuan, ya enak gitu kan, independen monetary policy-nya, terserah gitu kan, suka-suka si gubernur bank sentralnya. Terus juga nggak terlalu bergantung pada stable money inflation relationship. Tapi kelemahannya adalah ya kebijakan yang lo lakukan itu tujuannya apa nggak ketahuan gitu kan, lack of transparency, accountability ya susah. Terus juga kalau nggak punya tujuan, suksesnya itu bergantung dari si pengambil keputusannya ini. Kayak kalau misalnya Amerika misalnya, oh ini si gubernur bank sentral ini tujuannya apa sih misalnya gitu, terus apa namanya, uh, pengambil kebijakannya si timnya atau misalnya dewan gubernurnya ini ya emang jago apa enggak gitu kan, sehingga bisa menjaga kestabilan perekonomian nasional gitu. Oh kan nggak punya tujuan gitu kan, terus ini kebijakan lo ini untuk lo doang atau untuk perekonomian nasional gitu ya, nggak jelas lah pokoknya gitu yang gue tahu. Nah tapi perlu diingat nih, dalam ngomongin kebijakan moneter yang bisa mengaruhi apa namanya perekonomian, baik itu pengangguran, inflasi, dan pertumbuhan ekonomi tadi, output, inflasi itu sebenarnya ya, dan variabel lainnya itu nggak cuma dipengaruhi oleh variabel-variabel yang dikendalikan bank sentral doang. Dalam hal ini perlu kerjasama antara pemerintah dan bank sentral untuk mencapai target inflasi. Ya kalau Indonesia kan target inflation targeting ya kalau misalnya di ininya.
untuk bank sentral. Karena sebagaimana yang telah dibahas sebelumnya di tabel tadi, kebijakan yang saling kontradiktif akan saling meniadakan, saling offset each other kan. Sehingga bauran kebijakan tersebut tidak efektif. Itu. Pemerintah dapat menentukan subsidi, pajak, tingkat upah gitu kan, UMR, harga energi, ya BBM dan listrik. Hal ini tentunya berpengaruh pada tingkat inflasi yang terjadi. Ya, itu juga bisa mempengaruhi produktivitas atau misalnya pertumbuhan gitu kan. Agregat expenditure juga terpengaruh, agregat supply bisa terpengaruh gitu. Jadi uh, apa namanya? Kalau dosen kan biasanya untuk ngejelasin itu fokus pada materinya dia gitu. Cuma kalau misalnya kalian nanti entah itu mau nulis atau misalnya ujian, perlu juga ingat bahwa ya apapun yang dilakukan oleh bank sentral, misalnya bank sentral nurunin tingkat suku bunga nih, bank sentral lagi agresif banget ya, ekspansif, kok inflasinya malah turun ya misalnya gitu, atau inflasinya malah lesu gitu kan, perekonomiannya rasanya tidak kenapa-kenapa gitu. Ya mungkin karena ada faktor-faktor dari yang kebijakan fiskalnya gitu, atau misalnya ada shock dari luar lagi seperti itu. Nah, kalau di Indonesia itu pakai inflation targeting tadi gue juga udah bilang semenjak Juli 2005. Nah, itu kerangkanya melalui tingkat suku bunga BI rate atau sekarang BI 7-day repo rate. Nah, terus sebagai suku bunga acuan, perumusan kebijakan moneter yang antisipatif, jadi mengantisipasi ke depannya itu bakal gimana. Nggak nunggu udah kejadian baru bikin kebijakan. Strategi komunikasi yang lebih transparan biar ya stakeholdersnya paham lah sebenarnya tujuan dari bank sentralnya apa gitu kan. Penguatan koordinasi kebijakan dengan pemerintah. Nah ini tadi gue bilang ini penting banget biar kebijakannya nggak sia-sia gitu kan. Udah lu bikin A, ternyata pemerintahnya bikin yang kontradiktif, terus hasilnya nggak tercapai juga, kan ribet gitu. Karena nggak koordinasi. Nah, terus gue mau ngingetin juga bahwa ada uh, apa namanya Impossible Trinity ini, karena Indonesia tuh kan menginginkan free flow of capital dan juga institusi moneternya dibilang independen sesuai amanat undang-undang, sehingga Indonesia tuh nggak bisa memperlakukan fixed exchange rate. Di antara free flow capital, uh, ini banyak tipe parah nih, sorry, free flow of capital, terus juga independensi dari institusi moneter dan fixed exchange rate, itu lu cuma bisa milih ya 2 dari 3 gitu lah istilahnya. Nggak bisa tiga-tiganya dilakukan bersama. Dimana sebagai contoh, kalau misalnya Indonesia kan kita pengen free flow of capital sama sovereign monetary policy, kita nggak bisa fixed exchange rate gitu. Kenapa? Ya karena dengan bank sentral yang bebas ngapain aja gitu kan, yang independen, nggak harus ngikutin internasional, dan juga capital itu free flow. Ya lo harus bisa terima kenyataan bahwa nilai mata uang lu bakal fluktuatif gitu di pasar, dimain-mainin nama spekulan. Kalau misalnya lu pengen free flow of capital, jadi investor boleh keluar masuk, tapi pengen fixed exchange rate, yang terjadi adalah ya bank sentral lo gitu kan, atau institusi moneternya nggak bisa punya independensi, nggak punya kekuasaan untuk mengaruhi moneter. Kenapa? Karena kalau misalnya free flow of capital dilakukan tapi mau fixed exchange rate, misalnya suku bunga di luar negeri naik drastis, lu pengen fixed exchange rate, yang harus dilakukan adalah ya ikut naikin drastis gitu. Jadi lu nggak bisa bilang tidak pada apa yang terjadi di dunia lah gitu. Ya lu harus ngikut gitu. Jadi cuma jadi anak bawang doang, nggak punya kekuasaan sendiri kayak gitu. Nah terus kalau misalnya pengen punya kekuasaan sendiri tapi fixed exchange rate, ya modal keluar masuknya harus iya bahkan nggak bisa free flow of capital gitu, harus dipersulit biar si fixed exchange rate-nya ini tetap terjaga, tapi
masalah suku bunga dan lain sebagainya, lu punya kekuasaan untuk ngatur sendiri gitu. Jadi si investor ya nggak bisa keluar masuk dengan mudah untuk bawa duit-duit mereka gitu kan. Nah, jadi suku bunga tuh ngaruh ke nilai tukar gitu kan, ngaruh juga ke inflasi. Terus juga kita juga harus apa namanya perhatikan makroprudensial. Ya, ini adalah hal yang sangat membingungkan bagi gua setidaknya untuk gimana sih caranya nilai tukar itu stabil, inflasi itu stabil, tapi kondisi makroprudensial, liquidity management dan capital flows-nya itu harus tetap dijaga, kayak gitu kan. Mengingat kondisi-kondisi di Indonesia kayak seperti A, B, C, D, F, G gitu. Nah, ini menarik banget bagi kalian untuk dicari gimana sih apa namanya kondisi di Indonesia sekarang, terus kira-kira bagaimana sih cara memperbaiki di beberapa atau misalnya keseluruhan dari bagian-bagiannya kayak gitu. Nah, dalam perekonomian terbuka, bank sentral juga dapat mempengaruhi nilai tukar. Kebijakan moneter dapat menyebabkan keluar atau masuknya modal dari dan ke dalam negeri. Kalau misalnya bank sentral ningkatin tingkat suku bunga sehingga suku bunga dalam negeri itu meningkat, itu kan suku bunga acuannya dinaikin, suku bunga di dalam negerinya itu meningkat, itu kan bakal apa ya? Menggiurkan ya bagi investor untuk invest di Indonesia misalnya kayak gitu, dalam negeri. Dengan mereka bawa duit masuk ke Indonesia sehingga banyak falas ya artinya exchange rate-nya itu bakal ya apa namanya bakal menguat dari si mata uang domestiknya. Di sisi lain kalau misalnya bank sentralnya itu nurunin terus apa namanya si negaranya itu jadi ya katakanlah dalam hal ini Indonesia gitu, Indonesia jadi tidak menarik untuk investasi, orang-orang pada cabut bawa duitnya, yang akan terjadi adalah rupiah mengalami pelemahan itu kan. Exchange rate-nya turun. Nah, keluarnya modal dengan cepat dari dalam negeri dapat menyebabkan melemahnya mata uang domestik dan juga sebaliknya. Sisi lain, nilai tukar juga berpengaruh pada perilaku impor dan ekspor gitu kan. Kalau misalnya rupiah lagi kuat, orang-orang impor enak. Kalau misal tapi ekspor nggak enak. Tapi kalau misalnya rupiah lagi murah, orang yang ekspor senang tapi yang impor ribet. Nah, dan kalau misalnya itu terjadi secara masif tadi penurunan ekspor impor dan lain sebagainya, itu bisa mengaruhi ke nilai tukar lagi gitu kan. Nah, ini kayak lingkaran setan yang apa ya? Ya muter aja terus kayak gitu. Nah, kestabilan nilai rupiah dalam hal ini terhadap mata uang asing juga menjadi tanggung jawab BI. Terdapat 3 rezim nilai tukar yang dianut oleh setiap negara, sebuah negara gitu. Bisa dipilih apa namanya? Nilai tukar tetap, fixed exchange rate, uh, nilai tukar bebas, dan nilai tukar mengambang terkendali. Nah, kenapa sih kok Indonesia nggak nilai tukar tetap aja misalnya kayak gitu? Kayak China masih ya, singkat gue. Nah, kenapa sih nggak kayak China aja nilai tukarnya tetap sehingga kita nggak usah ribet-ribet. Wah, dolar tiba-tiba naik harganya. Oh, tiba-tiba mau haji apa namanya mata uang rupiah terhadap uh, apa namanya? Gue lupa. Ya apa namanya mata uangnya Arab itu uh, rupiah melemah banget gitu. Wah, gimana nih gitu kan? Ya, kenapa sih nggak mata uang tetap aja apa namanya nilai tukar tetap aja? Nah, jadi masalah adalah kalau untuk mengendalikan nilai tukar, kalau misalnya overvalue, bank sentral itu menjual mata uang domestik. Kalau misalnya mata uang domestik itu undervalue, maka bank sentral akan membeli mata uang domestik, menjual falas. Nah, dengan rezim apa namanya mata nilai tukar tetap, itu memerlukan cadangan devisa yang besar. Kalau misalnya dolar lagi langka di pasar sehingga mahal, ya mereka harus supply dolar banyak-banyak gitu. Oh, kita butuh. Oh, ini apa namanya? Arab tuh real ya, real. Ya apa namanya? Kalau misalnya orang lagi pengen haji, banyak yang butuh real, real biar apa namanya? Di biar kebutuhannya terpenuhi, ya mereka harus keluarin gitu. Sehingga butuh cadangan devisa yang sangat besar. Tuh, Indonesia nggak mampu. Nah, ada hubungan antara uh,
perekonomian terbuka dengan aspek moneter. Jadi persamaannya tuh gini, uh, apa namanya, high base money, high value money, atau misalnya M0, uang primer itu adalah net foreign asset ditambah net domestic asset. Masuknya harus modal akan meningkatkan net foreign asset. Dengan asumsi NDA-nya tetap, maka kenaikan net foreign assets ini akan menaikkan tadi apa namanya, mata uang apa namanya, uang primer. Karena ada money multiplier, yang akan terjadi adalah uang beredar akan meningkat. Nah, jadi masalah investasi ada yang masuk atau ada yang keluar, ini bisa berpengaruh besar pada money supply yang ada di Indonesia gitu. Jadi kalau misalnya ada orang investor dengan uang yang triliunan itu keluar gitu kan dari Indonesia, ya money supply Indonesia ini turunnya bakal parah gitu. Kenapa? Karena ada si money multiplier ini. Kalau misalnya ada yang masuk, yang money supply-nya itu bakal naik gitu kan, dengan cukup besar karena ada efek money multiplier yang pernah dipelajari di PE tuh. Nah, ini pas gue baca ini gue jadi ingat kalau misalnya kalian baca laporan BI kan gini, uh, uang beredar dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Jadi ini uang beredar M2, M1, uang kuasi. Nah, jadi untuk apa namanya, faktor-faktor yang mempengaruhi uang beredar itu ada aktiva luar negeri bersih dan juga aktiva dalam negeri bersih. Nah, ini yang kalau ditambahin itu menjadi jumlah uang beredar. Pasti sama. M2 sini 5760, sini 5760, 5645 dan seterusnya. Jadi uang beredar itu asalnya dari mana sih? Dari aset-aset dalam negeri atau aset-aset dari luar negeri. Sehingga kebijakan moneter itu yang tadi uang masuk, uang keluar, modal masuk, modal keluar, atau misalnya exchange rate itu juga penting terhadap jumlah uang beredar, di mana jumlah uang beredar itu bisa mempengaruhi agregat demand. Agregat demand bisa mempengaruhi inflasi dan juga output. Nah, inflasi dan output itu bisa mempengaruhi kemiskinan, terus apa namanya, ketimpangan, bisa juga mempengaruhi besar atau kecilnya atau bertambah atau berkurangnya pengangguran kayak gitu. Jadi cukup rumit gitu. Nah, jadi sekian aja untuk asistensi kali ini. Kalau misalnya ada pertanyaan bisa chat gua seperti biasa. Materinya bakal gua upload di link kalau misalnya videonya udah up semua. Sekalian gua mau syuting gua mau rekaman berapa materi lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.